Jangan pernah meremehkan tatapan iri dari seseorang, karena di balik diamnya mungkin ada doa-doa paling buruk yang sedang dirapalkan untukmu. Dan inilah kisah mengapa sebuah boneka kain sederhana bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada racun. Halo Sobat Gaib, selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita akan menyingkap sebuah kisah nyata yang berbisik di antara hiruk pikuk pasar. Kisah tentang persaingan, kedengkian, dan sebuah boneka santet yang menuntut bayaran. Di salah satu sudut kota niaga yang ramai di Jawa Timur, di mana panas matahari terasa memanggang aspal, berderet ruko-ruko yang tak pernah tidur. Di antara deretan itu, toko kain Sumber Rejeki milik Wawan adalah yang paling bersinar. Kain-kain warna-warni tumpah ruah dari raknya, pelanggan silih berganti, dan suara mesin kasir seolah menjadi musik latar kesuksesannya. Wawan adalah pria yang baik, senyumnya ramah dan tangannya cekatan. Bersama Ratna istrinya, ia membangun bisnis itu dari nol. Namun, kesuksesan selalu memiliki bayangan. Dan bayangan toko Sumber Rejeki jatuh tepat di seberang jalan, menutupi sebuah toko kain lain yang kusam dan sepi. Toko itu milik seorang pria yang oleh para pedagang lain dijuluki Si Pincang, bukan karena nama, tapi karena jalannya yang sedikit terseret. Tak ada yang tahu nama aslinya. Si Pincang adalah pria pendiam yang jarang tersenyum. Matanya yang tajam seringkali tertangkap basah sedang menatap keramaian toko Wawan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara kekaguman, kepahitan, dan yang paling jelas, iri hati. Ratna adalah orang yang pertama kali merasakannya. Tatapan itu terasa dingin, seperti menembus kulit. Namun, ia selalu menepisnya sebagai perasaan berlebihan. Bagaimanapun persaingan bisnis adalah hal yang biasa. Hingga suatu pagi, saat Ratna hendak membuka pintu gulung toko mereka, di depan pintu terlegatak sesuatu yang aneh. Sebuah boneka. Bukan boneka plastik buatan pabrik, tapi boneka yang dibuat dengan tangan, terkesan asal-asalan. Tubuhnya terbuat dari kain perca sisa, dijahit dengan benang hitam tebal dan kasar. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya bentuk manusia yang kaku dengan proporsi yang aneh. Ratna merasakan hawa yang tidak enak. Ada sesuatu yang salah dengan boneka itu. Sebuah aura dingin dan menekan terpancar darinya. Ia hendak menyingkirkan boneka itu dengan sapu, membuangnya ke solokan. Namun tepat saat itu, Wawan datang. Ia tertawa kecil melihat boneka itu. Menurutnya itu hanyalah mainan anak kecil yang terjatuh, atau mungkin sampah dari toko sebelah. Tanpa pikir panjang, Wawan memungut boneka itu dan membawanya masuk. "Jangan dibuang, kasihan. Mungkin nanti ada yang mencari," katanya. Lalu meletakkan boneka kain itu di rak paling atas di antara gulungan kain sutra yang mahal, kemudian melupakannya. Ratna merasa tidak tenang, tapi ia tidak ingin berdebat dengan suaminya untuk hal sepele. Hari itu bisnis berjalan seperti biasa, ramai, riuh, dan menguntungkan. Wawan sibuk melayani pelanggan, tertawa dan bercanda.
Namun sore harinya, saat sedang mengangkat setumpuk kain katun, Wawan tiba-tiba berhenti. Ia meringis, tangannya memegangi dada kirinya. Aduh, keluhnya pelan. Ratna yang melihatnya langsung panik. "Kenapa, Mas?" Wawan mencoba tersenyum meski wajahnya sedikit pucat. "Tidak apa-apa, cuma kram sedikit, seperti ditusuk jarum rasanya. Mungkin kecapean." Ia kembali bekerja, mengabaikan rasa sakit tajam yang hanya sesaat itu. Ratna pun mencoba untuk tenang. Namun, dari sudut matanya, ia melirik ke rak paling atas, ke tempat boneka kain tanpa wajah itu duduk diam di antara kemewahan kain sutra. Entah kenapa, dalam cahaya lampu toko yang temaram, boneka itu seolah sedang menatap lurus ke arah suaminya. Mengamati, menunggu. Malam itu, Wawan merasakan tusukan itu lagi. Kali ini saat ia sedang mencoba tidur. Lebih tajam, lebih dalam, tepat di area jantungnya. Ia tidak tahu, di seberang jalan, di dalam toko yang gelap dan sepi, seseorang sedang tersenyum dalam kegelapan. Kutukan itu telah ditanam, dan jarum pertama baru saja menancap. Seminggu berlalu sejak boneka kain itu diletakkan di rak toko. Serangan kram yang dirasakan Wawan menjadi semakin sering. Awalnya hanya tusukan singkat, kini berubah menjadi nyeri tajam yang bisa bertahan selama beberapa menit, membuatnya harus berhenti bekerja, berkeringat dingin, dan kesulitan bernapas. Rasa sakit itu aneh, selalu datang tiba-tiba, tanpa pemicu, dan selalu di titik yang sama, dada sebelah kiri, tepat di jantungnya. Ratna membujuknya untuk pergi ke dokter. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dari rekam jantung hingga ronsen, dokter tidak menemukan apa-apa. Jantung Wawan dinyatakan sehat, paru-parunya bersih. Dokter hanya memberinya vitamin dan menyuruhnya untuk lebih banyak istirahat. Tapi, rasa sakit itu tidak hilang, malah semakin menjadi-jadi. Perlahan, kondisi fisik Wawan mulai menurun. Wajahnya yang dulu segar, kini tampak pucat dan kuyu. Lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya yang dulu berbimar. Ia menjadi mudah lelah dan seringkali tersentak kaget saat tidur, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan sambil memegangi dadanya. Bisnis mereka mulai terganggu. Wawan tak lagi secekatan dulu dan Ratna harus bekerja 2 kali lebih keras sambil merawat suaminya. Di tengah semua itu, hanya Ratna yang terus-menerus merasa ada yang tidak beres. Firasatnya selalu kembali tertuju pada satu benda, boneka kain di rak atas. Ia seringkali mencuri pandang ke arah boneka itu. Benda mati itu tidak pernah berubah posisi, namun auranya terasa semakin pekat dan jahat. Ratna bersumpah, terkadang ia melihat boneka itu sedikit miring, seolah kepalanya sedang menoleh ke arah di mana Wawan berada. Suatu malam, toko sudah tutup dan mereka bersiap pulang. Wawan sedang duduk di kursi, memijat dadanya dengan wajah meringis kesakitan. Ratna yang sudah tidak tahan lagi, mengambil sebuah tangga dan dengan tekad bulat memanjat untuk mengambil boneka itu. "Mas, aku akan buang benda ini. Perasaan aku tidak enak sejak benda ini ada di sini," kata Ratna dengan suara bergetar. Saat tangannya menyentuh boneka itu, ia merasakan sensasi yang aneh. Kain perca itu terasa dingin seperti es, padahal cuaca malam itu sangat gerah, dan ada bau aneh yang samar-samar tercium. Bau seperti campuran kapuk apak dan darah kering. Dengan jijiknya, ia membawa boneka itu turun. Wawan yang melihatnya hanya bisa menggeleng lemah. "Sudahlah, Dik, itu cuma boneka. Sakitku ini pasti karena kelelahan." "Kita buktikan saja," tukas Ratna. Ia membawa boneka itu ke belakang toko, ke tempat pembakaran sampah. Ia menyiramkan minyak tanah ke atasnya dan menyulutnya dengan api. Awalnya, api membakar dengan normal. Namun saat api mulai menjilat tubuh boneka itu, sesuatu yang ganjil terjadi.
Api seolah enggan membakarnya. Bukannya hangus, kain perca itu hanya menghitam sedikit, dan dari dalam boneka terdengar suara desisan pelan seperti kayu basah yang dibakar. Lalu asap yang membuung bukan berwarna putih atau hitam, melainkan kehijauan dengan bau yang sangat busuk, membuat Ratna batuk-batuk dan matanya perih. Tiba-tiba, dari dalam toko, terdengar Wawan berteriak kesakitan. Bukan teriakan biasa, tapi lolongan panjang yang penuh penderitaan. Ratna panik. Ia meninggalkan boneka yang masih mendesis di dalam api dan berlari masuk. Ia menemukan Wawan tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, dan mulutnya mengeluarkan busa. Tangannya mencengkram dadanya begitu kuat seolah ingin merobeknya. Seolah jarum gaib yang menusuknya kini diputar-putar dengan kejam di dalam jantungnya. Serangan itu adalah yang terparah. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, kejang Wawan berhenti. Napasnya terengah-engah, tubuhnya lemas tak berdaya. Ratna menangis sambil memeluk suaminya. Ia tahu sekarang ini bukan sakit biasa, ini bukan kelelahan, ini adalah serangan. Dan ia baru saja membuat sang penyerah marah dengan mencoba menghancurkan senjatanya. Saat ia kembali ke tempat pembakaran, boneka itu sudah tidak ada. Api sudah padam. Yang tersisa hanyalah abu dan seonggok kain hitam yang tak lagi berbentuk. Ratna berpikir, boneka itu akhirnya hancur. Ia salah. Keesokan paginya, saat ia membuka pintu toko, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di depan pintu, di tempat yang sama persis seperti pertama kali, tergeletak sebuah boneka kain. Boneka yang sama, terbuat dari kain perca, dijahit dengan benang hitam kasar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bagian dadanya tertancap sebatang jarum karatan yang menembus hingga ke dalam. Dan boneka itu seolah sedang tersenyum mengejek padanya. Penampakan boneka kain dengan jarum tertancap di dadanya membuat Ratna jatuh terduduk lemas. Rasa takut dan putus asa menyelimutinya. Ia tidak lagi berani menyentuh boneka itu. Dengan tangan gemetar, ia hanya mendorongnya ke selokan dengan sebatang kayu panjang, lalu menyiramnya dengan air hingga hilang terbawa arus. Tapi ia tahu, itu hanya solusi sementara. Boneka itu akan kembali. Kondisi Wawan semakin memburuk. Ia kini tak sanggup lagi bekerja. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat seperti mayat, dan hampir sepanjang hari ia hanya bisa berbaring di kamar belakang toko menahan serangan nyeri yang datang tanpa jeda. Toko sumber rejeki yang dulu ramai kini mulai sepi. Para pelanggan melihat wajah Ratna yang sembab dan tidak adanya Wawan membuat suasana toko menjadi muram. Sebaliknya, toko si Pincang di seberang jalan, entah kenapa, mulai didatangi 1-2 pembeli. Senyum tipis yang jarang terlihat kini sering terukir di bibirnya saat ia menatap toko Wawan yang meredup. Ratna sadar ia tidak bisa terus begini. Atas saran seorang pelanggan lama yang iba melihat kondisinya, ia memutuskan untuk mencari pertolongan orang pintar. Ia pergi ke sebuah desa kecil di kaki gunung, tempat tinggal seorang kiai sepuh yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dengan membawa selembar baju milik Wawan, Ratna menceritakan semua kejadian aneh yang menimpanya, mulai dari penemuan boneka pertama hingga serangan kejang suaminya. Sang kiai, seorang pria tua dengan sorban putih dan wajah yang teduh, hanya diam mendengarkan. Matanya terpejam, tangannya memegang baju Wawan. Setelah hening beberapa saat, sang kiai membuka matanya. Tatapannya tajam dan penuh ulas asih.
Penyakit suamimu bukan dari Gusti Allah, Nduk. Ini kiriman. Ada hati yang dipenuhi dengki, iri dengan rejeki yang kalian dapat. Ia mengirim jarum api lewat perantara. Jantung Ratna berdebar kencang. Boneka itu ya, Kiai? Sang Kiai mengangguk. Itu bukan sekadar boneka. Itu adalah duplikat dari suamimu. Setiap jahitan di tubuhnya ditenun dengan mantra kebencian. Di dalamnya bukan kapuk biasa, tapi tanah dari kuburan dan potongan rambut orang yang sudah meninggal. Dan di jantungnya ada nama suamimu yang ditulis di atas secarik kain kafan. Ratna menahan napas ngeri. Semua penjelasannya terasa masuk akal, menjelaskan bau aneh dan aura dingin dari boneka itu. Api biasa tidak akan bisa membakarnya, lanjut sang Kiai. Karena ia dilindungi oleh perjanjian dengan kegelapan. Semakin kau coba hancurkan, semakin kuat sakit yang dirasakan suamimu. Karena sejatinya yang kau serang adalah raganya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Suami saya sekarat. Isak Ratna putus asa. Sang Kiai terdiam sejenak, menatap Ratna dengan dalam. Ada dua cara. Cara pertama, kita serang balik pengirimnya. Tapi cara ini bersiko besar, perang gaib akan terjadi. Dan bisa jadi korbannya lebih banyak. Saya tidak menyarankan ini. Cara kedua, tanya Ratna penuh harap. Kita kembalikan kirimannya. Kita tidak menyakiti, hanya mengembalikan apa yang bukan milik kita. Untuk melakukan ini, kau harus menemukan kembali boneka itu, dan kau harus berani. Sang Kiai kemudian memberinya sebuah bungkusan kain putih berisi garam kasar dan beberapa lembar daun bidara yang sudah diraja. Ia juga memberinya sebotol air yang telah didoakan. Saat boneka itu muncul lagi, jangan tunjukkan rasa takut, jangan panik. Ambil boneka itu dengan tanganmu sendiri yang sudah kau basuh dengan air ini. Lalu di malam Jumat Kliwon, tepat tengah malam, kau harus melakukan sesuatu, kata sang Kiai, lalu membisikkan instruksi selanjutnya ke telinga Ratna. Wajah Ratna memucat mendengar instruksi itu. Itu adalah sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian luar biasa. Sebuah ritual yang harus ia lakukan sendirian, berhadapan langsung dengan sumber teror itu. Apakah saya sanggup, Kiai? Bisik Ratna ragu. Sang Kiai menepuk pundaknya dengan lembut. Cinta seorang istri untuk suaminya adalah perisai terkuat, Nduk. Kau akan sanggup. Lakukan demi keselamatan suamimu. Ratna pulang dengan secercah harapan sekaligus ketakutan yang luar biasa. Ia kini memiliki senjata, tapi untuk menggunakannya, ia harus menunggu boneka itu muncul lagi dan berhadapan langsung dengan kejahatan yang mengincarnya. Ia harus menunggu dan berharap ia punya cukup keberanian saat waktunya tiba. 2 hari setelah bertemu sang Kiai, boneka itu kembali. Kali ini kemunculannya adalah yang paling mengerikan, bukan lagi di depan pintu atau di tempat sampah. Saat Ratna terbangun di sepertiga malam untuk memeriksa suaminya, ia melihat boneka itu tergeletak diam di atas dada Wawan yang naik turun dengan lemah. Jarum karatan di dadanya seolah berkilat dalam cahaya remang lampu tidur, menunjuk tepat ke jantung suaminya. Napas Ratna tercekat, rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungnya. Tapi melihat suaminya yang tak berdaya dengan sumber penyakitnya berada tepat di atas tubuhnya, rasa takut itu berubah menjadi amarah dan tekad yang membara. Inilah saatnya. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Dengan hati-hati, ia mengikuti instruksi sang Kiai. Ia pergi ke kamar mandi, membasuh tangan dan wajahnya dengan air doa yang diberikan, sambil terus merapal doa-doa perlindungan dalam hati. Tangannya tak lagi menggemetar, kini ada ketenangan yang dingin di dalam dirinya. Ia kembali ke kamar. Dengan satu gerakan mantap, ia mengambil boneka kain itu dari dada Wawan. Benda itu terasa berat secara tidak wajar dan dinginnya seolah menyedot kehangatan dari telapak tangannya.
Wawan sedikit menggeliat dalam tidurnya, seolah merasakan kelegaan sesaat. Ratna menatap jam dinding. Pukul 23.50. Waktunya hampir tiba. Ia mengenakan kerudung, membungkus boneka itu dengan kain hitam, lalu melangkah keluar dari pintu belakang tokonya, menyusuri gang sempit yang gelap menuju ke jalan raya. Jalanan yang di siang hari riuh dengan suara klakson dan teriakan pedagang, kini sunyi senyap. Hanya ada cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Di seberang sana, toko si Pincang berdiri dalam kegelapan. Pintu gulungnya yang terbuat dari besi tampak seperti mulut raksasa yang tertutup rapat. Setiap langkah yang diambil Ratna terasa seberat batu. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena takut, tapi karena adrenalin. Ia tiba di depan toko si Pincang. Ia berhenti, menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka bungkusan kain hitam itu. Tepat saat jam di kejauhan berdentang 12 kali, Ratna menatap boneka kain itu. Dengan kedua tangannya, ia mencengkeram jarum karatan yang tertancap di dada boneka. Ia menariknya dengan sekuat tenaga. Saat jarum itu terlepas, terdengar desisan pelan dari dalam boneka, seperti udara yang keluar dari ban kempes. Dan pada saat yang bersamaan, dari dalam toko si Pincang, Ratna mendengar suara pekikan tertahan, seperti seseorang yang tiba-tiba merasakan sakit luar biasa. Itu memberinya kekuatan. Ia tidak ragu lagi. Sesuai instruksi sang kiai, ia mengangkat jarum itu tinggi-tinggi, lalu dengan satu hentakan kuat, ia menancapkannya ke pintu besi toko si Pincang. Cang! Suara logam yang beradu itu terdengar memekakkan telinga di tengah kesunyian malam. Jarum itu menancap di sela-sela pintu gulung. Ratna kemudian meletakkan boneka kain tak berjarum itu di depan pintu, tepat di bawah jarum yang menancap. Ia tidak menoleh lagi. Ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa kembali ke tokonya, tak berani melihat ke belakang. Sesampainya di kamar, ia melihat pemandangan yang membuatnya menangis haru. Wawan terbangun. Ia sedang batuk-batuk hebat dan dari mulutnya keluar gumpalan darah hitam yang berbau busuk. Setelah itu, nafasnya yang tadi tersenggal-senggal kini menjadi lebih teratur dan dalam. Wajahnya yang pucat pasi perlahan mulai kembali berwarna. Kutukan itu telah kembali pada pengirimnya. Keesokan paginya, toko si Pincang tidak buka. Begitu pula lusa dan hari-hari berikutnya. Para tetangga mulai curiga karena tercium bau busuk dari dalam toko. Akhirnya, setelah seminggu, pintu besi itu dibuka paksa oleh polisi dan warga. Mereka menemukan si Pincang tergeletak di lantai, sudah tak bernyawa. Tubuhnya kurus kering dan menghitam. Matanya melotot penuh kengerian, dan di tengah dadanya terdapat sebuah luka kecil menghitam, seperti bekas tusukan jarum. Boneka kain itu sudah tidak ada dimanapun. Wawan berangsur-angsur pulih. Sebulan kemudian, mereka menjual toko Sumber Rejeki dan pindah ke kota lain, memulai hidup baru yang jauh dari kenangan mengerikan itu. Mereka belajar pelajaran yang sangat mahal bahwa kekayaan terbesar bukanlah tumpukan uang, melainkan kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Hati yang dipenuhi dengki adalah bengkel kerja setan. Kisah Wawan dan Ratna adalah bukti nyata bahwa sihir hitam itu ada, lahir dari rasa iri yang tak terkendali. Namun kekuatan cinta dan keberanian terbukti mampu menjadi perisai terkuat untuk melawannya. Jadi sobat gaib, jagalah hati kalian. Karena terkadang musuh paling berbahaya bukanlah hantu, melainkan manusia di sekitarmu. Terima kasih telah menemani kami di Zona Gaib malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.